Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 25 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 16, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjanjikan Roh kebenaran yang akan memimpin para murid-Nya ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran tersebut sesungguhnya adalah Roh Kudus yang sudah dipersiapkan oleh Yesus sendiri untuk menemani para murid-Nya di dalam meneruskan karya Yesus sesudah Dia naik ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang adalah Roh Yesus sendiri akan memampukan para murid-Nya meneruskan pewartaan Yesus di dunia. Roh inilah yang membantu para rasul untuk mengajar, bersaksi, dan memuliakan Yesus. Para rasul dengan ditemani oleh Roh Kudus sudah menjalankan tugas pewartaan mereka dengan sepenuh hati, bahkan sampai menjadi martir demi kebenaran akan Yesus Kristus yang mereka imani. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus adalah pribadi ilahi berasal dari Bapa dalam nama Yesus. Oleh karena itu, Ia datang sebagai Roh kebenaran. Ia berkata-kata berdasarkan apa yang Ia dengar dari Bapa dan Putra. Ia akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan Yesus Sang Putra karena segala yang dikatakan diterima dari Yesus. Yesus menjelaskan peran Parakletos ini dalam kaitan dengan persekutuannya sebagai anak dengan Bapa. Tuhan Yesus menjanjikan Roh penghibur dan pembela. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang memiliki keilahian sama dengan Allah Bapa dan Putra. Saudara saya terkasih, membiarkan diri dipimpin Roh Kudus merupakan tindakan yang tepat karena Dia adalah Roh kebenaran. Dalam hidup ada banyak kebenaran, tetapi Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, orang-orang yang menyerahkan dirinya dipimpin Roh Kudus memang tidak mungkin salah. Saudara saya terkasih, di masa sulit seperti sekarang ini, ada banyak dari kita yang kehilangan harapan dan jaminan akan masa depan. Kita tahu dari pengalaman hidup sehari-hari yang penuh persaingan, permusuhan, dan konflik membuat manusia sulit mengharapkan sesuatu yang menjamin rasa aman dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, secara manusiawi, kita manusia butuh segala sesuatu yang pasti, yang dapat memberi jaminan akan kelangsungan hidup dan keselamatannya. Untuk itu, banyak produk yang ditawarkan dunia sebagai sebuah jaminan masa depan, seperti asuransi jiwa, jaminan kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain. Jaminan seperti itu sangat laku keras di masyarakat. Itulah faktanya. Nah, saudara saya terkasih, hari ini Yesus memberikan sebuah jaminan abadi kepada kita. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apakah kita bisa menerima sabda ini sebagai jaminan sabda yang hidup dari Tuhan, yang hanya ada kata ya dan amin untuk kita?
Hari ini Yesus meminta kita untuk menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami kebenaran sabda itu sendiri. Bersediakah kita? Jaminan itu pasti akan menjadi milik kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jaminan-Mu adalah hidup kekal abadi selamanya. Aku bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang memberi aku jaminan sepenuhnya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.